Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sudah 2 tahun ini perdebatan masalah nasab belum kunjung selesai. Belum menemukan titik temu. Baik dari para pendukung Kiai Imaduddin maupun pendukung dari Habaib masih mempertahankan segala argumennya. Saya di sini netral. Saya mencintai kedua-duanya, baik dari Kiai Imaduddin maupun dari Habaib. Saya sangat mencintai. Dan saya akan menunjukkan para kiai-kiai yang mendukung kedua-duanya. Sebelum saya lanjut, tolong tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe serta like biar tambah berkibar channel ini. Terima kasih. Yang pertama, ini adalah Abuya Qori. Dahulunya pendukung dari Kiai Imaduddin, tapi sekarang sudah hengkang dari kubu Kiai Imaduddin. Entah dengan alasan apa, saya tidak tahu. Dan ini saya tidak akan bahas lebih lanjut, karena sudah berada di luar dari Kiai Imaduddin. Next. Selanjutnya pendukung dari Kiai Imaduddin yaitu Gus Fuad Pleret. Gus Fuad Pleret menurut kabar dulu pernah ateis. Kemudian dia mempelajari daripada Islam. Dan dia meyakini bahwasanya agama yang dipilih adalah Islam. Dia salah satu pengasuh pondok di daerah Jogja. Tapi menurut para muhibbin Habaib, Gus Fuad ini tidak bisa mengaji, tidak bisa baca kitab. Tapi wallahu alam. Bahkan menurut sahabat kenalnya yaitu Abuya Qori, dia tidak pernah melihat Gus Fuad membaca kitab kuning. Next. Pembenci Habaib yang selanjutnya yaitu Guru Gembul, yang punya nama asli Johan Riyadi. Beliau berasal dari Bandung, Jawa Barat, dan memeluk agama Islam. Selain berprofesi sebagai YouTuber dan influencer, beliau juga mantan guru di salah satu sekolah menengah atas. Beliau tidak pernah mondok, tidak pernah nyantri, dan tidak bisa baca kitab. Karena dari latar belakang dia adalah orang umum. Lebih jauh lagi, menurut Guru Gembul, Wali Songo itu adalah cerita fiktif yang berkembang di masyarakat. Artinya, cerita yang berkembang di masyarakat itu salah. Dia tidak meyakini bahwasanya Wali Songo itu punya karomah. Karena menurut dia, Wali Songo itu bukan wali, mereka cuma politikus, menurut Guru Gembul. Lebih jauh lagi, menurut Guru Gembul, Sunan Kalijaga sesat dan merusak Islam yang murni. Beliau tidak percaya atas kesaktian daripada Sunan Kalijaga. Karomah-karomah dari Sunan Kalijaga, Guru Gembul tidak percaya. Sekarang kita bisa menyimpulkan bahwasanya sejatinya Guru Gembul itu bukan bagian daripada NU, melainkan bagian daripada faham Wahabi. Karena apa? Karena faham Wahabi itu tidak percaya adanya Wali Songo dan tidak percaya adanya karomah-karomah yang dimiliki oleh para wali. Selanjutnya pendukung Kiai Imad yaitu Dr. Sugeng. Dr. Sugeng ini katanya ahli DNA internasional. Bahkan menurut Kiai Imaduddin, dia adalah salah satu pakar DNA terbaik di negeri ini. Tapi setelah ditelusuri, ternyata Sugeng ini bukan pakar DNA. Bahkan dia tidak pernah sekolah di jurusan DNA, melainkan dia hanya tukang pakan ternak khusus nila. Tapi wallahu alam ini benar apa tidak, tapi menurut kabar seperti itu. Dr. Sugeng ini bukanlah pakar DNA. Dia hanya pakar peternak ikan nila.
Pembenci habaib selanjutnya yaitu Mama Ghufron. Beliau lahir di Banten. Beliau pengasuh Pondok Unik Nusantara, yang mana beliau sendiri mengaku sebagai kiai juga sebagai dukun. Bahkan hebohnya, beliau mengaku bisa mengerti bahasa binatang, baik semut, ulat, dan lain-lain. Para muridnya menganggap sosok Ghufron adalah seorang wali yang patut dihormati. Sekarang bagi Anda, apakah Kiai Ghufron itu layak sebagai wali atau tidak, terserah Anda. Pembenci habaib yang selanjutnya yaitu Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Beliau lahir di Banten. Dulunya pernah menjadi anggota FPI. Konon kabarnya dulu pernah mencalonkan diri sebagai wakil bupati, minta dukungan dari FPI tapi tidak didukung. Kemudian konon kabar lagi beliau mau melamar Syarifah tapi ditolak. Dan yang terakhir, beliau mau mendaftarkan diri di Robitoh Ahlawiyah supaya mendapat gelar Habib, tapi ditolak oleh Robitoh Aulia. Karena apa? Karena memang Kiai Imaduddin itu tidak keturunan daripada habaib. Oleh karena itu, Kiai Imaduddin sakit hati dengan para habaib dan sekarang berbalik membenci para habaib, bahkan membatalkan silsilah habaib, bahwasanya habaib itu bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dulunya memakai nama Kiai Haji Imaduddin Al-Utsmani, tapi lafal Al-Utsmani sekarang dibuang menjadi Al-Bantani, karena usut punya usut ternyata nama Utsman itu bapak dari ibunya. Lah bapaknya Kiai Imaduddin itu bukan Utsman tapi Sarman. Pernah suatu ketika beliau mengaku sebagai keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi ditolak oleh keluarga Syekh Nawawi. Karena apa? Karena Kiai Imaduddin bukan terah daripada Syekh Nawawi Banten. Selang beberapa saat setelah ditolak menjadi keturunan dari Syekh Nawawi Banten, beliau mengaku cucu Sultan Hasanuddin, tapi lagi-lagi ditentang oleh keluarga Sultan Hasanuddin karena Imad bukan keturunan daripada Sultan Hasanuddin, melainkan menurut kabar keturunan dari Koh Sarman, yaitu Cina Banteng. Demikianlah keterangan yang saya dapat dari kabar bahwasanya Kiai Imaduddin itu adalah anak daripada Koh Sarman Cina Banteng. Kemudian ulama yang membatalkan nasab Ba'alawi yaitu Murad Syukri. Beliau adalah murid daripada Syekh Al-Albani, itu pentolan daripada Wahabi. Murad Syukri itu termasuk Wahabi takfiri, artinya dia adalah ulama yang mudah sekali mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Dengan terang-terangan beliau mengatakan bahwasanya Ubaidillah bukan daripada keturunan Nabi. Artinya apa? Kalau Ubaidillah bukan keturunan Nabi, berarti para habaib juga bukan keturunan daripada Nabi, menurut Murad Syukri. Bahkan secara sepihak beliau membatalkan daripada nasab Ba'alawi. Bukan itu saja, nasab dari Syekh Abdul Qadir Jailani juga dibatalkan oleh Murad Syukri. Padahal beliau bukan kapasitas sebagai ahli nasab. Tapi bagi orang-orang yang tidak sepaham dengan dia, maka dia mudah mengkafir-kafirkan orang tersebut. Dan inilah karya daripada Murad Syukri dicipta oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, sehingga menjadikan kacaunya warga Indonesia, ada yang mendukung daripada tesis Kiai Imaduddin dan ada yang mendukung daripada habaib. Dengan adanya statement daripada Kiai Imaduddin, maka NU menjadi pecah. Ada yang mendukung habaib yang mayoritas dan sebagian ada yang mendukung Kiai Imaduddin. Padahal Kiai Imaduddin mengambil hujah bukan dari ahli nasab melainkan dari Murad Syukri. Sekarang bagi teman-teman silahkan Anda memikirkan sendiri mana yang layak di. Pembenci habaib
yang selanjutnya yaitu Ustadz Mikdar Zulfikar. Beliau merupakan putra dari kiai kampung bernama Bapak Rozi yang berasal dari Sidoarjo. Dahulu ayahanda beliau sering menjadi tukang khutbah dan pidato agama. Sementara Ustadz Mikdar sendiri pernah belajar di Ponpes daerah Singosari, Malang dengan jurusan Qiraah Al-Quran. Ada fakta menarik mengenai Ustadz Mikdar sewaktu di Singosari, yaitu mempunyai banyak kenalan dari para habaib. Beliau sangat hormat dan cinta dengan para habaib di kala itu. Pertemanan antara Ustadz Mikdar dengan para habaib agak renggang ketika Ustadz Mikdar menyebut dirinya juga dari bangsa habaib. Satu-satunya marga yang dipakai Ustadz Mikdar adalah Basyaiban. Hal tersebut juga diyakini oleh ayahnya. Pernah suatu ketika, ayah Ustadz Mikdar berziarah ke makam Sayyid Ali Al-Akbar, Basyaiban, dan yang ada di Sido Sermo, Surabaya. Beliau juga bertanya kepada Dzurriyyah Sayyid Ali Akbar mengenai nasabnya. Apakah saya ini keturunan Sayyid Ali Akbar? Kata Bapak Rozi kepada salah satu keturunan Sayyid Ali. Kemudian ditanyalah nama asal dan sisilahnya. Setelah dicari beribu maaf, Bapak Rozi bukanlah keturunan Sayyid Ali Akbar Basyaiban. Begitulah biografi daripada Ustadz Mikdar. Jadi sebenarnya beliau itu bukan keturunan dari para sayyid dan tidak keturunan daripada dzurriyyah Rasulullah SAW. Dan banyak kalangan meyakini bahwasanya nasab Zulfikar dinyatakan palsu. Sekarang terserah bagi teman-teman untuk berpikir sejenak dengan jernih. Apakah mereka semua yang saya utarakan dari awal sampai akhir layak dijadikan panutan dan bisa dipercaya apa tidak? Itu hak kalian masing-masing. Karena surga dan neraka itu hak kalian untuk memilih. Terima kasih.